Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasinya maskulin. Tempress, Ten of Pentacles, Queen of Wands, Seven. Oh, banyak banget ya. Terlalu banyak guys. The Queen of Pentacles, Ace of Swords. Wow, ini lebih dominannya energi kamu ya, feminim ya. Ya. Situasi maskulin please. Five of Swords, Wheel of Fortune. Kalau aku lihat dari readingannya ya, energinya ini lebih identik ke kamu, tapi dia ingin kembali sebenarnya. Ada Ace of Swords ya, ada Ace of Swords. Jadi dia merasakan kamu sudah banyak perubahan dalam energi dan juga dalam kestabilan hidup ya, terutama untuk spiritual dan rasa percaya diri kamu ya. Kamu justru bilang gini ke dia sih, kalau aku lihat dia ingin kembali. Ada the Ten of Pentacles ya, tapi ada Five of Swords. Ini berseberangan jadinya. Dan ada the Wheel of Fortune. So, situasinya maskulin ini dia tahu ya, kalau kembali ke kamu ya otomatis dia harus jujur, harus tegas, dan harus fokus tentang komitmen. Tapi dia tahu itu akan sia-sia bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah melihat kamu banyak perubahan dalam spiritual, dalam kestabilan, dalam pemikiran, itu sudah lebih dewasa. Dan ini membuat dia itu sia-sia untuk menguasai kamu lagi. Ya, dan ini adalah takdir. Ya, roda berputar. Karma. Yang mana kamu sudah bisa fokuskan ya untuk melepaskan jodoh kamu gitu. Kalau aku lihat sudah ingin lepaskan aja jodoh kamu ingin lepaskan tentang fokus kamu kembali ke maskulin, karena percuma juga masih ada ego
dalam dirinya maskulin. Ya. Two of Wands, Two of Pentacles, Six of Cups, Seven of Cups, the Queen of Cups, the Temperance. Justru kamu di sini coba untuk mengimbangi keinginan kamu untuk kembali lagi ke dia, ya. Dan kamu ragu, ya, untuk bisa menjalani perjalanan hidupnya dengan dia, gitu. Hidup kamu dengan dia, kamu ragu. Aku lihatnya. Ya, karena kamu di sini trauma, ya. Kamu sudah belajar healing, belajar sembuh dari pengkhianatannya si maskulin, ya. Dan kamu stres atas hubungan kamu dengan maskulin, ya, melalui media sosial. Mungkin komunikasinya nggak baik, dan kamu dengar sesuatu nggak baik tentang maskulin dengan orang ketiga, sehingga membuat kamu nggak nyaman, ya, nggak bahagia. Kamu coba untuk mengimbangi, coba untuk menyembuhkan diri, dan berpikir kembali kalau kamu kembali lagi dengan maskulin sebagai twin flames ataupun connection lagi, gitu ya. Ini membuat kamu banyak keraguan untuk meraih kebahagiaan di masa depan, karena perjalanannya pun akan berliku-liku, turun naik ya, up and down, dan penuh dengan liku-liku, ya. Makanya kamu ragu untuk kembali ke dia. So kamu di sini juga berkata, ya udahlah, ini sudah takdir kita berpisah, atau aku melepaskan kamu karena takdir. Masya Allah, alhamdulillah. Justru aku ngeliatnya kamu yang ragu mau kembali lagi sama dia, karena kamu sudah menerima keputusan diceraikan, keputusan dipisahkan, keputusan melepaskan atau dilepaskan. Ya, kamu anggap ini sudah takdir, sudah, jodoh kita udah selesai, gitu, ya. Dan situasi maskulinnya merasa sia-sia, percuma juga. Sorry guys, ini udah aku shuffle, ternyata tidak kerekod. Oke. Di sini ada the Moon, Two of Wands, Five of Wands, and the Six of Swords, and the Four of Wands. So ada rasa takut dia untuk menjalani kehidupan yang baru saat ini, karena perjalanannya akan penuh dengan lika-liku, drama, dan ada keinginan dia untuk meninggalkan drama ini. Pilihannya dia kembali lagi ke kamu, karena aku lihat dia melamunkan kamu, bingung akan halusinasinya, bingung akan dramanya. Bahkan dia sudah memimpikan kamu yang lebih baik sekarang dibandingkan di masa lalu ketika bersama dia, gitu. Ya, ada keinginan untuk kembali ke kamu, ada. Tuh, ya. Ingin memenangkan lagi tentang kamu, tapi ujungnya sia-sia karena ego, ya. Dia masih ingin mengalahkan siapapun yang membuat dia terpojok, ya. Six of Wands. Ini orangnya player, suka permainan banget, dan suka direbutkan. The Temperance, sih, suka direbutkan. Jadi dia kayak orang tuh, ya, inginnya direbutin karena dia merasa dibutuhkan. Ya, dihantui tentang drama dari pilihannya dia saat ini, ingin kembali ke kamu, tapi tetap bermain dalam energi koneksi kalian, menghayalkan tentang kamu. Bahkan dia juga mendengar gosip tentang kamu yang sudah glowing up, ya, sudah lebih baik. Keinginan untuk ke kamu itu ada, tapi ini menjadi konflik batin pada dirinya, karena dia melihat kamu sudah standing up, sudah bisa berdiri dengan
kehidupan kamu sendiri, dengan kebaikan kamu juga sudah bisa optimis kembali dalam hidup ya di sini. Dan ya dia melihat kamu sudah move on. Ya, sudah move on. Walaupun terkadang dia tahu kamu masih ada suatu konflik batin lah tentang dia tahu, dia rasakan hal itu energinya. Ya. Dan dia tahu kamu kenapa move on karena kamu sudah menerima kenyataan. Dan keinginan dia untuk kembali itu memang ingin fokus ke kamu, tapi tujuannya egonya dia ya, sehingga ya dia harus bisa sembuh dulu ya tentang karmanya dia. Seven of Wands, the Tower, Nine of Cups, Page of Pentacles sih. Hubungan dia dengan orang baru ini sebenarnya menggantung ya, terperangkap dalam kehancuran masa depannya dia. Dan dia merasa terpojokan dengan orang baru ini. Ya. Dan dia coba untuk bisa mempertahankan cita-citanya dia, keinginannya dia tentang cinta, yaitu kembali ke kamu. Oh, aku lihat kamu memang sudah coba untuk memilih untuk move on ya, dan meraih kemenangan kamu lagi ya. Feminim ini bagus, kamu fokus untuk bisa memenangkan karma baik kamu ya di sini. Sukseskan lagi keberuntungan kamu, yaitu dalam masa depan kamu sendiri, karma kamu sendiri. Jadi kamu benar-benar coba untuk kuat menjalani processingnya ya, dan tetap fokus meraih kesuksesan pembayaran karma. Dan dia dihantui ya setiap malamnya ya dengan hubungannya orang ketiga nih. Sebagian dari maskulin sudah ada yang bersama, tapi ada orang lain lagi ya. Dan ini menjadi konflik batin, drama dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena si maskulin ini membandingkan kamu dengan orang ketiga selama hidup bersama ya. Jadi ngebandingin, mantan gue gak begini loh, jadi ngebandingin gitu ya, seakan-akan kamu yang ngeracunin, padahal maskulin sendiri ya membumbui. Jadi kayak ketika dia tidak mencapai keinginannya dengan orang ketiga, atau dia dikengkang dan dia tidak ada kebebasan, kamu dijadikan alasan ya, dijadikan cerminan ya. Jadi dibalik lagi ceritanya, ketika dengan kamu, dia si maskulin ini tidak menyukai dengan apa yang kamu lakukan, dan ketika kamu sudah melepaskan, dia hidup dengan orang ketiga. Orang ketiga ini lebih parah ya, dan dia coba untuk membandingkan kamu dengan orang ketiga. Kenapa? Agar dia bisa mendapatkan kebebasan. Play victim ya. Seseorang yang bersalah itu ya, kalau dia tidak bisa tidak mempunyai kesadaran diri ya, niat baik, otomatis dia akan membela diri ya, dan tidak mau terlihat salah. Jadi seakan-akan nih kamu jadi bayangannya mereka. The Tower, the Page of Cups, the Two of Swords, Four of Pentacles, and the Four of Swords. Situasi maskulin please. The Star, the Hangman, the Hierophant, Six of Cups, the Nine of Wands, the Death. Hubungan kalian ini sebenarnya sudah ending, sudah selesai, tapi dia masih terperangkap dalam energi sekarang. Bukan kamu ya,
kamu sudah mulai bisa fokus melepaskan. Dia ingin endingkan kebodohannya dia, cara dia bebas dari komitmen. Dia masih menyimpan keinginan untuk kembali ke kamu karena dia merasa masih ada kontak batin ataupun spiritual terikat yang masih menggantung. The Tower, Page of Cups, Two Swords, the Four of Pentacles, the Four Swords, and the Star. Dia sebenarnya ingin memperbaiki kehancuran dia ya untuk komunikasi sama kamu, tapi dia bingung ya, ada rasa takut dalam memilih keputusannya dia karena dia stuck dalam permainan dia sendiri dan dia bertaruh ya tentang pilihan. Pada akhirnya satu-satunya cara adalah dia harus sembuhkan dirinya dia dulu, break up dari orang ketiga dan kamu ya. Dan dia merasa masih terikat spiritualnya dengan kamu, masih ada rasa keinginan untuk kembali dengan kamu, ada ya. Sedangkan di sini aku lihat ya, kebahagiaan kamu ini sudah dihancurkan oleh maskulin karena dijadikan pilihan ya selama long distance. Dan dia coba untuk kembali sama kamu pernah ya. Kamu coba memaafkan dia, menerima kembali walaupun sulit ya, sulit dalam perjalanannya ketika kalian rujuk. Banyak sekali pertentangan logikanya masing-masing. Pada akhirnya ya hubungan kalian ini dipertaruhkan ya, ujungnya ya berpisah sih kalau aku lihat ya, ada keputusan cerai. Dan si maskulin ini menyadari ya, menyadari banget kalau kemenangannya itu ada sama kamu, dan dia coba untuk mensukseskan lagi kesuksesan dia dalam meraih keberuntungan ya di sini. Kalau aku lihat justru kamu yang merasa bertaruh lah gitu ya untuk healing, karena aku lihat energi kamu nih yang dihancurkan oleh maskulin, dan kamu coba untuk menerima dia kembali, tapi ternyata kamu juga tetap dijadikan option. Pada akhirnya kamu bertaruh, menerima diendingkan ya, dan kamu sadari kamu harus istirahat, dan kamu sudah berpikir untuk bisa mensukseskan kembali kemenangan kamu dalam pembayaran karma dan spiritual kamu. Justru ini maskulin yang aku lihat dihantui tentang kehancuran dalam hubungannya dia ya. Ketika sudah kembali lagi sama kamu ya, dia hadirkan lagi orang ketiga, dan ini banyak drama dalam hidup kamu dan dia. Kamu coba untuk belajar dewasa ya, walaupun dijadikan pilihan entah saat itu dan sekarang. Kamu juga bertaruh hidup bersama dia, ujungnya kamu yang healing juga, baru dia ya. Tapi dia itu lama ya untuk healingnya, karena kamu harus benar-benar menjalani, mengalami, merasakan perihnya gitu ya. Aku lihatnya seperti itu. Coba kita shuffle lagi ya dari hasil readingan ini. So, situasi maskulin ini malah melihat kamu sudah banyak berubah dalam hidup ya. Page of Cups ingin rasanya meminta maaf sama kamu, keinginan dia ya, situasinya ingin memberikan rasa maaf ke kamu, tapi memang belum bisa ya, masih tertahan tuh ya, masih tertahan, masih dikekep, ibaratnya itu belum bisa dia lepaskan karena dia masih bertaruh ya tentang kestabilan tuh dalam dramanya, dalam topengnya. Dia masih mempertahankan topengnya walaupun ujungnya itu sia-sia. Dia tahu ya, yang dipertahankan itu ujungnya sia-sia, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan.
karena dia merasa kamu sudah bisa berdiri tanpa dia, ya, dan kamu sudah lepaskan tentang dia, kamu lebih fokus tentang kebahagiaan dirimu sendiri. Di sini yang membuat dia takut untuk jujurkan ke kamu, dan dia masih memantau kamu sih, ya, dua pilihan ini. Dan ya dia harus hadapi kenyataan tentang kesuksesannya dia ini banyak masalah, banyak drama, ya, terutama dia mendengar kabar tentang kamu yang sudah bisa move on, yang sudah bisa spiritual, yang sudah bisa yakin dengan masa depan kamu sendiri, ya. Dia nih walaupun datang ke kamu hanya memberikan drama, konflik batin, argumentasi, ya. Dia tahu datang ke kamu juga sia-sia karena dia belum bisa jujur semuanya. Dia masih pertahankan topengnya, karena sifat egonya dia yang masih ingin selalu menang, selalu diperhatikan, ya. Dan aku lihat dia datang ke kamu juga ingin menghancurkan kebahagiaan kamu aja, ya, ingin menghancurkan keberuntungan kamu. Karena aku lihat dia ingin memiliki semuanya, sedangkan kamu di sini, ya, Ten of Pentacles, sudah mulai bisa melepaskan tentang pilihan masa depan kamu, pasangan, ya. Dia ingin menghancurkan kebahagiaan kamu, tuh, ya, ingin kembali tapi ntar hancurin lagi, kembali hancurin lagi. Pada akhirnya kamu putuskan ingin melepaskan perjalanan hidupnya dengan dia, kamu, ya. Dan kamu juga coba untuk optimis membahagiakan diri kamu dengan keluarga, ya, walaupun kembali dengan dia kamu udah gak terlalu peduli sih kalau aku lihat, ya, sebagian. Dan karena hadirnya orang ketiga terus menerus, ya, kan kamu fokus pada hidupmu sendiri, feminim. Ini lebih menonjolnya ke kamu. Dia karena sudah merasa ilfeel gitu ngelihat kamu tuh banyak berubah. Tuh, 4-4. Kamu yang lelah kembali sama dia, kamu yang capek, ada rasa takut untuk reconciliation sama dia, ya. Dan ilahi, ya, karma atau takdirlah yang menyembuhkan kalian nantinya untuk sama-sama saling menyadari, belajar tentang pembayaran karma, tentang kesabaran, tentang keharmonisan, ya. Dan di sini dia ingin kembali tapi hanya untuk memberikan kehancuran. Makanya kamu fokus dalam hidup kamu sendiri. Kamu gak mau fokus tentang dia. Dan kamu jujurkan kalau ada orang lain lagi kamu ingin ending. Bahkan kamu yang mengendingkan. Ya, karena walaupun bersama selalu ada konflik batin, drama hal yang sama. Ya, si maskulin lagi bermasalah, ya, tentang kejujuran, tentang topengnya, karena dia mengalami kehancuran juga dalam kestabilan hidupnya, ya, kesuksesan karirnya juga mengalami kehancuran. Maka dia ingin kembali ke kamu situasinya, tapi memang dia masih memakai egonya, masih menggunakan topengnya, dan dia coba gunakan telepati, ya, kalau aku lihat di sini, alam bawah sadar, ya. Jadi setiap malam dia memikirkan kamu agar kamu konflik batin dan ingin kembali lagi sama dia, ya. Tapi ilahi berkata lain, ya, ingin mengajarkan kalian semua agar sama-sama berdamai dengan karma masing-masing. Ini yang aku lihat seperti itu, ya. Makanya situasi TM ini masih merasakan energi spiritual, jadi kayak masih ada koneksi, ya, walaupun tidak sukses dulu, ya, tapi ini menggantung. Jadi kayak
energi kamu tuh nggak masuk ke dia, tapi dia rasakan gitu loh. Nggak kayak dulu, energinya kamu tuh masuk dan dia gunakan untuk kenarsisannya dia, ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.